kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Liverpool berhasil meraih poin penuh saat bertandang ke kandang Girona dalam laga lanjutan Liga Champions yang digelar pada Rabu 11 Desember 2024. Meski tampil kurang maksimal dan sempat kesulitan menghadapi tekanan dari tuan rumah, The Reds tetap kembali menunjukkan mental juara mereka. Kemenangan ini memastikan Liverpool tetap menjaga rekor sempurna di kompetisi ini, menjadikan mereka sebagai satu-satunya klub yang selalu menang dalam setiap laga Liga Champions musim ini. Hasil tersebut sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai salah satu tim paling konsisten dan berbahaya di Eropa. Kemenangan tipis Liverpool atas Girona diraih lewat gol tunggal Mohamed Salah melalui titik penalti di babak kedua. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan mereka dengan skor 1-0 yang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Meski kini mendominasi Liga Champions, perjalanan Liverpool di musim sebelumnya ternyata jauh di bawah standar. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Liverpool yang di musim lalu tampil di bawah standar kini justru berada di puncak klasemen? Sebelum kita masuk pembahasannya, football lovers seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Kita semua tahu Liverpool adalah salah satu tim paling legendaris di dunia sepak bola. Tapi siapa sangka ada masa suram dalam sejarah mereka yang mungkin membuat fans jadi geleng-geleng kepala. Di musim 2022-2023 di bawah asuhan Jurgen Klopp, Liverpool tampil jauh dari harapan. Musim itu mereka cuma berhasil bawa pulang 2 trofi domestik yaitu Piala FA dan Carabao Cup. Meskipun hasil ini sebenarnya terbilang lumayan, tapi untuk tim sekelas Liverpool ini tentunya jauh dari harapan. Selain itu, meskipun berhasil menjuarai 2 trofi domestik, performa Liverpool di musim itu benar-benar tidak stabil. Mereka sering kesulitan bahkan ketika melawan tim-tim kecil sekalipun. Salah satu contoh paling menyakitkan adalah ketika The Reds dibungkam telak 3-0 oleh Brighton. Fans yang melihat ini pastinya akan merasa frustasi. Liverpool susah payah di pertandingan yang harusnya berjalan mudah. Kekalahan ini bukan cuma soal hasil, tapi juga memperlihatkan bagaimana mentalitas tim yang semakin runtuh. Serangkaian hasil buruk ini akhirnya berujung pahit. Di akhir musim, Liverpool hanya bisa finish di posisi kelima Premier League dengan torehan 67 poin. Buat tim yang biasanya jadi langganan posisi atas, ini jelas mengecewakan. Posisi ini juga membuat mereka akhirnya gagal lolos ke Liga Champions. Fans yang biasa melihat Liverpool di UCL terpaksa puas lihat tim kesayangan mereka bermain di Europa League. Bisa dibilang musim 2022-2023 adalah salah satu periode terburuk Liverpool di era Klopp. Meski begitu ada pelajaran penting di momen ini. Kegagalan kadang jadi dorongan terbesar buat bangkit dan itulah yang nyatanya memang terjadi pada Liverpool musim ini. Setelah melewati musim yang penuh kekecewaan, Liverpool perlahan mulai bangkit. Awalnya banyak yang tidak yakin mereka bisa kembali ke jalur kemenangan dalam waktu dekat. Ditambah dengan Jurgen Klopp yang sudah jadi ikon Liverpool selama hampir 1 dekade, mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri di akhir musim 2023-24. Keputusan ini jelas bikin fans sedih dan cemas, karena Klopp adalah sosok yang membawa mereka ke banyak kesuksesan sebelumnya. Tapi seperti semua hal, ada pertemuan pun ada perpisahan. Klopp mantap dengan keputusannya untuk mundur meskipun Liverpool masih membutuhkannya. Setelah kepergiannya, manajemen Liverpool menunjuk Arne Slot, pelatih asal Belanda, sebagai pengganti. Awalnya banyak yang skeptis dengan Slot. Mengingat dia belum punya reputasi sehebat Klopp, fans khawatir apakah dia benar-benar bisa menangani tim sebesar Liverpool. Namun Slot ternyata punya visi yang kuat dan langsung memberikan dampak yang signifikan. Di bawah Slot, Liverpool berubah jadi tim yang lebih solid dan konsisten. Musim ini mereka bahkan mendominasi Premier League dan Liga Champions. Bahkan di fase Liga UCL, Liverpool mencatatkan rekor sempurna dengan 6 kemenangan dari 6 pertandingan.
Mereka mengumpulkan 18 poin tanpa cacat, sesuatu yang jarang terjadi di kompetisi seketat UCL. Baiknya Liverpool di bawah Slot tidak hanya memperbaiki prestasi mereka, tetapi juga mentalitas tim yang sempat menurun. Kini mereka kembali bermain dengan semangat dan kepercayaan diri tinggi. Fans mulai optimis lagi melihat bagaimana The Reds berhasil mengatasi krisis dan kembali ke posisi mereka sebagai salah satu tim terbaik Eropa. Salah satu bukti kebangkitan Liverpool bisa kita lihat di pertandingan melawan Girona semalam. Dalam laga ini, mereka kembali menunjukkan dominasi mereka di Liga Champions. Meski sempat kewalahan di babak pertama, namun akhirnya Liverpool berhasil menang dan menambah koleksi poin sempurna mereka. Laga ini jelas jadi bukti kalau Dewi Fortuna sedang berpihak pada The Reds musim ini. Dalam pertandingan tersebut, pasukan Arne Slot turun dengan formasi 4-3-3. Formasi andalan yang mengandalkan lini depan dengan 3 striker dan 3 midfielder. Dalam laga kali ini, The Reds sepertinya mengincar penguasaan bola. Tapi Girona juga tidak mau kalah. Mereka menjawab dengan formasi 4-2-3-1 yang cukup merepotkan pertahanan Liverpool, terutama di babak pertama. Girona terus menyerang lini belakang Liverpool, bahkan statistik mencatatkan ada 13 shots yang berhasil mereka lakukan. 5 diantaranya adalah on target, tapi meskipun dibombardir dengan serangan, Alisson Becker di bawah mister gawang tetap tampil gemilang. Babak pertama berakhir tanpa gol 0-0. Ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya pecah di babak kedua. Di menit ke-63, Luis Diaz dilanggar di kotak terlarang Girona. Wasit langsung menunjuk titik putih dan setelah disahkan oleh VAR, Muhammad Salah yang jadi eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Gol pun terjadi dan kemenangan sekali lagi kembali berada di genggaman Liverpool. Meski cuma 1 gol, itu sudah cukup untuk membuat mereka pulang dengan 3 poin penuh. Kemenangan ini membuktikan bahwa selain punya pemain berkualitas, Liverpool juga ternyata punya mental juara. Mereka tetap tenang meski sempat kesulitan di babak pertama. Dan yang paling penting, mereka terus menjaga momentum kemenangan mereka di Liga Champions musim ini. Dengan kemenangan melawan Girona, Liverpool kini semakin kokoh di puncak klasemen fase grup UCL. The Reds mengumpulkan 18 poin sempurna dan ini jelas membuat mereka jadi tim yang paling berbahaya di kompetisi ini. Statistik ini seolah memberi pesan kepada peserta lain untuk menyiapkan strategi jika mereka bertemu dengan Liverpool. Liverpool kali ini kembali dan mereka jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Fans Liverpool tentu saja bahagia melihat perkembangan ini, apalagi mengingat musim lalu mereka bahkan tidak masuk Liga Champions. Performa mereka musim ini ibarat penebusan dosa dari kegagalan yang sebelumnya. Sekarang harapan fans tidak cuma melihat Liverpool lolos ke fase knockout, tapi juga menjuarai kompetisi ini. Tantangan besar tentu masih ada di depan. Kompetisi UCL tidak pernah mudah, dan Liverpool harus tetap konsisten jika benar-benar ingin meraih trofi. Tapi dengan performa seperti ini, rasanya sulit untuk tidak menjagokan mereka sebagai salah satu kandidat juara. Mereka punya skuad yang baik, pelatih yang cerdas, dan dukungan luar biasa dari para fans. Ini jadi pelajaran penting buat semua orang, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan bagi fans Liverpool, musim ini adalah momen yang sangat spesial. Karena bisa jadi, Muhammad Salah CS akan membawa si kuping besar ke-7 di Anfield. Demikianlah Football Lovers pembahasan singkat mengenai perjalanan Liverpool yang dulu sempat gagal UCL, tapi kini justru jadi yang paling dekat dengan juara UCL ke-7 mereka. Bagaimana menurut kalian? Dengan performa yang seperti ini, bisakah Liverpool keluar jadi juara? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.